dapat diterima dan dipahami oleh Bapak dan Ibu semuanya. Ini pesertanya dari mana saja, Dok? Saya pesertanya dari mana aja, Dok? Ini, Dok, dari saya lihat juga ada dari RPH dan dari dinas ya. Betul, Dok, dari dinas dan eh, dari unit usaha terkait, Dok. Oke. Sebelumnya untuk yang RPH, apakah semuanya ada yang TPH atau semuanya sudah semuanya sudah RPH? Iya, bakal kamera. Yang TPH masih ada, Dok. TPH ya, masih ada. Tapi sudah ada beberapa yang upgrade menjadi RPH skala kecil. Tapi untuk Hmm. saat ini kita khususkan untuk yang RPHU, Dok. TPHU yang akan ini banyaknya yang akan menyuplai ke nantinya ke SPPG, gitu, Dok. Tapi tidak masalah nanti jika ada terkait TPH, materi tentang TPH juga kami persilakan juga, Dok. Oke, sebelumnya sebelum saya menyampaikan nih supaya saya dapat insight ya dari Bapak dan Ibu sekalian, yang TPH kira-kira kendala saat ini apa ya? Mungkin ada yang dari TPH atau dari dinas yang bisa menyampaikan terkendala terkait dengan TPH, kenapa tidak bisa segera untuk bisa naik tingkat ke RPH? Oh, halo, izin, Dok Husnul. Iya, Bu. Yang untuk TPH eh, Mm-mm. kendalanya saat ini adalah memang terkendala modal, Dok. Terkendala modal. eh, Banyaknya untuk mengupgrade tersebut masih terkendala dengan modal dan kesadaran juga dari TPH-TPH kita. Namun dari beberapa TPH sudah ada jumlahnya ya terhitung masih sedikit seperti itu, Dok. Oke, Ih. tapi sudah rata-rata sudah memiliki izin usaha belum ya? Halo, Yang apakah TPH, rata, Dok. Mm-mm, mm-mm, ya, TPH TPH maupun RPH ya? kalau RPH, RPH RSK umumnya sudah ada izin sudah udah ada Hmm. NIB karena untuk itu kan udah sesuai ini ya untuk persyaratan NKV. Yang untuk TPH ini kami secara umum belum juga bisa memastikan apakah sudah ada izin usaha. Mungkin Hmm. dari Ibu Kabupaten Kota ada informasi lain mungkin juga bisa disampaikan. Untuk yang TPH yang belum menjadi RPH RSK belum bisa dipastikan apakah izin usahanya sudah ada atau belum, Dok. Baik. Oke, ya mungkin nanti pas diskusi ya kita bisa lebih apa namanya lebih menggali informasi ya dari Bapak dan Ibu sekalian. Eh, izin suara saya terdengar jelas tidak ya, Bapak dan Ibu sekalian? Oh, jelas, Dok. Jelas. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Ya, baik. Nanti ya, jelas ya. Jelas. Jelas, Bu. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, izin ya di apa kita bisa nanti diskusi ya terkait dengan apapun juga untuk TPH maupun RPHU. Jadi pada prinsipnya itu kita harus memiliki kesadaran bahwa setiap usaha yang kita lakukan yang menghasilkan produk hewan tentunya kita berkewajiban untuk menjamin ya, menjamin keamanan, kebersihan, kesehatan dari produk yang kita hasilkan itu sehingga nanti apabila
beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat itu bisa masyarakat bisa sehat gitu ya, tidak tidak terkontaminasi penyakit dan lain sebagainya. Nah, nanti paparan materi yang akan saya sampaikan itu cukup banyak ya Bapak dan Ibu sekalian, tetapi eh, tidak apa namanya, jangan khawatir, apa yang saya sampaikan itu tidak terlalu rumit ya sebenarnya. Apabila nanti Bapak dan Ibu sudah membaca dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Intinya itu di dalam NKV yang penting Bapak dan Ibu itu memenuhi persyaratan teknis ya, bukan sarana dan prasarana harus bagus, tetapi persyaratan teknis dan administrasi yang Bapak Ibu miliki itu sudah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya apa namanya, semoga nanti apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ya. Saya coba untuk izin share. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini Sudah. siap. Panitia itu meminta kepada kami untuk menyampaikan terkait pendampingan untuk apa di pemenuhan persyaratan ya untuk rumah potong hewan unggas ya, skala kecil. Nah, kenapa ada kata-kata TPH dan kenapa ada kata-kata rumah potong hewan unggas? Itu sebenarnya pembedanya itu adalah persyaratan ya Bapak dan Ibu. Eh, TPH apapun apapun skalanya, baik itu skala mikro, UMKM, menengah maupun tinggi, itu tentu saja harus memiliki perizinan berusaha. Karena apa? Karena dalam perizinan berusaha itu ada jaminan bahwa pelaku usaha itu akan melaksanakan setiap rangkaian proses di unit usahanya sendiri itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan ya. Sedangkan TPH itu adalah tempat pemotongan yang secara perizinan berusaha itu tidak memiliki ya. Jadi walaupun nanti mikro, walaupun nanti UMKM, nah kita harapkan juga TPH-TPH ini bisa memiliki perizinan berusaha hingga nanti bisa legal usahanya. Nah, untuk persyaratan teknis, persyaratan NKV itu bisa pelan-pelan. Jadi tidak serta-merta Bapak dan Ibu dalam memulai suatu unit usaha itu semuanya sudah bagus ya istilahnya. Bisa pelan-pelan, bisa dimulai dari yang paling mudah, bisa dimulai dari yang paling beresiko, sehingga nanti secara keseluruhan Bapak dan Ibu bisa memulai prosesnya itu menjadi semakin baik gitu ya. Nah, kenapa tadi Bapak dan Ibu saya sudah sampaikan di awal bahwa setiap produk hewan yang sudah kita kelola ataupun kita proses ataupun kita edarkan itu harus memperhatikan beberapa aspek ya. Karena kenapa? Karena aspek-aspek ini yang akan memberikan jaminan bahwa produk yang Ibu Bapak sudah apa namanya, edarkan itu sudah memenuhi persyaratan. Nah, aspek yang pertama itu tentu saja ihsan, kemudian ada halal, kemudian ada toyib. Ihsan ini adalah kita harus berbuat baik kepada hewan. Kenapa kita harus berbuat baik kepada hewan? Ini lebih ke menjamin mutu ya, Bapak dan Ibu. Jangan jangan kita berpikiran bahwa berbuat baik kepada hewan itu tidak berdampak untuk produknya. Sangat berdampak apabila kita baik dengan hewannya, apabila kita memperlakukan hewannya dengan sebaik-baiknya, apalagi sebelum dipotong, maka mutu dari daging yang akan kita hasilkan itu akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, apalagi untuk diunggas ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah lihat di prosesnya ataupun kami sebagai pengguna produk unggas itu kita sering sekali melihat adanya memar ya, memar pada pada sayap ataupun pada paha ataupun pada bagian-bagian lain di namanya di unggas itu karena terjadi karena kita belum memperlakukan hewan itu dengan baik. Kesejahteraan hewan belum kita laksanakan dengan baik. Jadi apabila kita sudah melaksanakan kesejahteraan hewan itu dengan baik, maka mutu produk yang akan kita hasilkan juga akan semakin baik. Ini juga terkait dengan proses pengeluaran darah ya dari setelah proses penyembelihan. Apabila hewannya tidak stres, hewannya tidak takut, maka proses pengeluaran darah pun juga akan menjadi semakin lancar. Nah, kemudian yang halal ini terkait dengan bagaimana proses penyembelihan sampai dengan penanganan dan proses produk ya, di mana
dalam proses penyembelihan maupun penanganan produk itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi misalnya kalau penyembelihan harus dilakukan oleh juru sembelih halal yang berkompetensi, kemudian ada 3 saluran yang harus dipotong. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari persyaratan untuk halal. Ya, apalagi kita sebagai negara Indonesia yang memang sebagian besar adalah Muslim dan seperti itu. Kemudian toyib, nah toyib ini terkait dengan hygiene sanitasi, terkait dengan keamanan produknya. Ya, jadi apabila Bapak dan Ibu melakukan proses pemotongan, penanganan unggas itu di rumah potong hewan yang apa sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis, tentu saja kita akan bisa memberikan jaminan bahwa produk hewan yang akan dihasilkan juga aman untuk masyarakat. Jadi ketiga hal ini merupakan aspek yang sangat penting apabila kita akan memulai suatu usaha, terutama rumah potong seperti itu. Kemudian, nah ini kemudian daging yang asu, jadi asu ini adalah aman, sehat, utuh dan halal ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering mendengar slogan ini ya, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan daging hewan yang aman, utuh, sehat dan halal ini adalah diperoleh dari rumah potong hewan unggas yang sudah memiliki NKV. Ya, tidak peduli berapa skalanya, berapa pemotongannya, kita juga harus bisa memastikan bahwa pemotongan unggas yang dilakukan di rumah potong hewan sudah pasti bisa menghasilkan produk yang asu. Nah, kenapa seperti itu? Karena di rumah potong hewan yang sudah ber-NKV itu pasti akan menerapkan hygiene sanitasi, akan menerapkan penjaminan keamanan pangan. Nah, selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan ante dan postmortem oleh dokter hewan. Nah, pemeriksaan ante dan postmortem ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan ataupun apa namanya ataupun para medik di bawah pengawasan dokter hewan yang dilakukan pada saat sebelum pemotongan maupun setelah pemotongan. Jadi kalau sebelum pemotongan akan diperiksa dulu bagaimana kesehatan hewannya dan kalau setelah pemotongan akan dilihat dulu bagian-bagian dari tubuh hewan ya terutama nanti bagian dalam hewan kemudian apa jeroan seperti hati gitu ya seperti jantung, seperti usus dan lain sebagainya akan dilihat apakah eh, tidak ada hal-hal yang bisa membahayakan apabila dikonsumsi. Jadi apakah nanti ada penyakit, ada segala macam itu akan dilihat dulu. Kalau itu sudah melalui suatu pemeriksaan dan dokter hewan mengatakan itu sehat, maka eh, hewan unggas tersebut ataupun produk tersebut bisa diproses dengan lebih lanjut seperti itu dan aman untuk dikonsumsi. Saat ini ya Bapak dan Ibu proses yang masih dilakukan mungkin Bapak dan Ibu juga masih melakukan ya proses yang ada di sebelah kiri saya ini. Jadi di sini bisa kita bandingkan bahwa prosesnya itu masih dilakukan di lokasi yang bercampur ya antara keranjang hewan hidup maupun tempat penyembelihan ya seperti itu. Kemudian juga dilakukan oleh pekerja yang tidak menggunakan APD ya, APD khusus ataupun pakaian khusus yang bisa mencegah kontaminasi baik dari manusia itu sendiri maupun hewannya. Kemudian kita lihat di bagian bawah itu kondisinya masih kotor gitu ya, tidak ada pembeda antara ruang produksi maupun ruang untuk pekerja ya. Di sini kita lihat masih ada sampah dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang kita harapkan bisa berubah ya, bisa diganti menjadi kondisi yang ada di sebelah kanan. Ya, jangan lihat peralatan ya, Bapak dan Ibu. Peralatan ini memang yang dilakukan oleh skala besar. Tetapi kalau untuk Bapak dan Ibu yang masih dalam skala kecil, sekarang banyak sekali alat-alat yang bisa kita kondisikan sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Nah, tetapi yang kita lihat pembedanya di sini adalah apa ke kondisi ya. Kondisi di sini adalah bersih, kemudian pekerja juga menggunakan pakaian yang bersih gitu ya. Kemudian peralatan yang digunakan juga bersih, ruangan juga bersih. Nah, kalau kita melakukan pemotongan dan penanganan produk di kondisi yang seperti ini, tentu saja hewan yang akan kita potong dan produknya yang akan dikonsumsi akan menjadi lebih sehat ya, akan semakin baik gitu. Nah, ini adalah payung hukum Bapak dan Ibu terkait dengan
pemotongan yang harus dilakukan di rumah potong hewan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 18, kemudian ada PP 95 tahun 2012, kemudian ada Jungto Undang-Undang 41 tahun 2014 yang menyatakan bahwa memang pemotongan hewan termasuk unggas itu harus dilakukan di rumah potong, ya bukan di tempat yang sembarangan gitu ya, dan harus memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan halal ya. Jadi memang memang ada aturan seperti itu karena tadi kita lihat di gambar sebelumnya bahwa kalau kita melakukan pemotongan hewan di lokasi yang memang tidak memenuhi persyaratan teknis, banyak bahayanya Bapak dan Ibu. Sebagaimana kita tahu bahwa hewan itu kontaminasi penyakitnya banyak gitu ya. Apalagi di hewan juga ada yang namanya zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit hewan yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Contohnya di tahun beberapa tahun yang lalu kita kenal AI ya. Itu waktu saat itu terjadi sampai ada memakan korban jiwa ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh adanya penyakit zoonosis. Nah, kita sekarang itu mencegah hal tersebut akan terjadi kembali. Nah, kalau kita melaksanakan pemotongan itu masih sangat buruk, kemudian masih bercampur dengan pemukiman dan lain sebagainya, bisa jadi, nauzubillah min dzalik ya, hal tersebut bisa terjadi lagi di saat ini seperti itu. Dan kita harus mencegah hal itu tidak terjadi. Nah, terkait dengan rumah potong hewan unggas tadi yang saya sampaikan bahwa TPH harus memiliki perizinan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat nanti di PP 28 tahun 2025 ya, 2028 ya, tahun 2025, ini salah ya Bapak Ibu, nanti saya perbaiki. Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, di sana menyatakan bahwa rumah potong hewan unggas itu harus memiliki perizinan berusaha. Yang pertama itu harus memiliki kode KBLI. Jadi kode KBLI adalah kegiatan berusaha yang memiliki ruang lingkup ya. Apa saja sih kegiatan usahanya? Nah, kode KBLI untuk kegiatan rumah potong hewan unggas itu adalah di kode 10113, yaitu kegiatan potong unggas. Di sini semua kegiatan yang terkait dengan pemotongan unggas, kemudian ada penanganan jeroan, kemudian bulu, kemudian lemak dan lain sebagainya, ada semuanya di dalam kegiatan ini. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu dalam melakukan perizinan berusaha nanti harus memilih KBLI 10113. Dan ini tadi sudah saya sampaikan meliputi semua segala usaha, baik itu mikro, kecil, menengah maupun besar ya, apalagi UMKM. Jadi tidak melihat besarnya pemotongan, tidak melihat besarnya modal yang Bapak Ibu miliki, semuanya apabila melakukan kegiatan potong unggas, maka KBLI ini yang harus terpilih. Nah, perizinan berusaha yang nanti harus dipenuhi itu terkait dengan NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar ini adalah ada di bawah ya. Sertifikat standar ini terkait dengan pemenuhan persyaratan yang di nomor D. Ya, jadi di situ ada surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten Kota di dekat di domisili Bapak dan Ibu sekalian ya, terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan dan peralatan. Kemudian terkait juga persyaratan bahwa Bapak dan Ibu nanti harus membuat surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan hygiene, sanitasi, biosecurity, dan kesejahteraan hewan. Ya, nah kemudian syarat yang selanjutnya adalah surat Bapak dan Ibu harus membuat surat pernyataan yang memperkerjakan dokter hewan. Ya, ada dokter hewan, kemudian ada tenaga pemeriksa kremaster, kemudian ada animal welfare officer, kemudian ada juru sembelih halal. Ya, Bapak dan ini harus karena ini baru mengajukan perizinan berusaha, maka untuk persyaratan di atas Bapak dan nomor 2, 3 itu Bapak dan Ibu hanya perlu, nah terkait dengan dokter hewan, Bapak dan Ibu, eh, dokter hewan ini kalau sekiranya Bapak dan Ibu di suatu lokasi itu ada beberapa rumah potong, maka dokter hewan ini bisa dipekerjakan di beberapa rumah potong hewan. Jadi
tidak serta-merta nanti di satu hanya cukup hanya ada di satu rumah potong hewan, tetapi di beberapa rumah potong hewan tuh beliau juga bisa menjadi pengawas ya. Nah, terkait dengan kebutuhan dokter hewan, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi dinas dan saya rasa dinas nanti bisa membantu untuk bisa mencarikan dokter hewan ya yang nanti bisa menjadi penanggung jawab teknis di apa namanya di unit usaha Bapak. Kenapa dibutuhkan dokter hewan? Karena tadi ada pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan, ya. Nah, nanti dokter hewan, nah ini yang akan melakukan pemeriksaan bahwa nanti produk yang sebelum dipotong dan sesudah dipotong itu sehat, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah perizinan berusaha didapatkan, Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang ada pada poin D tadi. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 kan tadi di awal Bapak dan Ibu kan hanya membuat surat pernyataan ya. Nanti setelah nomor apa persyaratan di atas tadi terpenuhi akan dilanjutkan dengan pengeluaran sertifikat standar, maka Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan surat pernyataan tadi ya. Kemudian apabila sudah memenuhi persyaratan nanti akan keluar NKV-nya. Setelah mendapatkan NKV, Bapak dan Ibu wajib mengajukan surveillance setiap 1 tahun sekali sesuai kepada dinas ya melalui OSS. Nanti akan dapat surat keterangan juga dari dinas. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah. Ya, ini akan nanti semuanya nanti melalui OSS ya Bapak dan Ibu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya nanti melalui OSS. Jadi Bapak hanya perlu memiliki satu akun di OSS, nanti semua proses perizinan itu bisa diikuti. Nah, untuk kewajiban PB Ungu terkait dengan rumah potong hewan, ini Bapak wajib memiliki nomor kontrol veteriner dan registrasi produk hewan untuk produk yang dikemas. Jadi kalau misalnya produk yang tidak dikemas dan bukan produk segar, maka kewajiban untuk registrasi produk hewan itu tidak perlu dilakukan. Tetapi untuk unit usahanya, untuk rumah potong hewannya itu NKV itu wajib diajukan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian di Permendan 34 tahun 2025 ya, NKV dan registrasi produk hewan. Nah, untuk NKV itu merupakan sertifikat yang diberikan ya kepada unit usahanya sebagai bukti bahwa unit usaha tersebut telah memenuhi persyaratan hygiene, sanitasi, dan sebagai jaminan keamanan produk hewan. Itu untuk NKV. Sedangkan registrasi itu diberikan kepada produknya untuk produk hewan yang dikemas eh, untuk diedarkan. Tapi misalnya Bapak dan Ibu nanti menghasilkan produk yang misalnya sudah dipotong, langsung mau diedarkan di pasar tanpa dikemas, maka itu tidak memerlukan registrasi. Tetapi kalau dari rumah potong hewannya nanti dikemas satu-satu di plastik misalnya, itu wajib memiliki registrasi. Walaupun nanti produknya mau bentuknya frozen maupun kondisi dingin ataupun panas, selama dilakukan pengemasan maka akan wajib melakukan registrasi produk ya. NKV dan registrasi produk nanti diajukannya melalui OSS, jadi tidak secara manual. Nah, ini Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan secara singkat di atas ya, yang di PP 28. Jadi Bapak dan Ibu harus memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko ya. Ini ada di PP 28 tahun 2025 ya. Apa saja ini ada aturan-aturannya Pak. Jadi di sini nanti ada diatur di PP 28 tahun 2025, kemudian nanti KBLI-nya nanti bisa disesuaikan tadi sudah saya sampaikan ya 10113 untuk KBLI RPHU. Kemudian ketentuan apa namanya persyaratan dan kewajiban ini nanti eh, dari ada di PP sektor Pirpres ya turunan dari PP 28, kemudian nanti ada permentannya, permentan ataupun aturan menterinya sesuai dengan pengampu dari KBLI masing-masing. Nah, kebetulan untuk KBLI 10113 pengampunya adalah Kementerian Pertanian, sehingga untuk pelaksanaan teknisnya itu mengacu kepada Permentan 34 tahun 2025 ya. Nah, untuk NKV dan registrasi bisa diajukan setelah Bapak dan Ibu memenuhi persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini semuanya sudah di apa namanya sudah dikeluarkan
sudah disetujui di OSS, nanti Bapak dan Ibu baru bisa mengajukan di PB Unku untuk registrasi dan NKP-nya. Nah, ini nanti gambaran umum ya untuk pengajuan NKP. Jadi yang warna hijau pengajuan akun OSS, pengajuan KBLI dan KBLI terbit itu ada merupakan perizinan berusaha berbasis risiko. Ya, setelah ini semuanya dipenuhi, Bapak dan Ibu baru bisa mengajukan di PB Unku untuk NKP dan pemenuhan persyaratan di Sisnas NKP. OSS dan Sisnas NKP itu merupakan dua aplikasi yang terintegrasi. Jadi tapi Bapak Ibu tidak usah bingung, nanti tetap mengajunya kepada OSS. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti secara garis besar nanti Bapak dan Ibu hanya mengajukan permohonan di OSS, kemudian nanti akan memilih perizinan PB Unku, nanti akan memilih sertifikasi NKP. Setelah itu akan secara otomatis terintegrasi di Sisnas ya di nomor 4 ya, nomor 4. Itu di situ di Sisnas nanti Bapak dan Ibu harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Nanti persyaratan administrasi dan teknis akan saya sampaikan setelah ini. Kemudian nanti akan dilakukan proses kunjungan ataupun penilaian di lokasi Bapak untuk melihat sarana prasarana, kemudian SDM dan proses pemotongan di sana. Kemudian apabila sudah memenuhi persyaratan, akan terbit NKV-nya dan Bapak dan Ibu nanti tinggal mendownload di OSS. Jadi semuanya Bapak memulai di OSS, maka nanti akan di download juga di OSS. Jadi secara singkat seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu persyaratan administrasi dan teknis ini diajukan di OSS ya nanti. Nah, yang pertama adalah nanti Bapak dan Ibu harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten Kota sesuai dengan lokasi RPH-nya. Ya, jadi misalnya kalau di Pasaman Barat, berarti nanti akan minta ke Dinas Kabupaten Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di sana. Kemudian nanti Bapak dan Ibu mengisi data umum dan data khusus. Nanti Bapak tinggal mengisi saja ada nanti apa yang harus diisi itu nanti ada. Jadi misalnya kayak eh, kapasitasnya berapa, kemudian apa nama eh, pegawainya ada berapa, kemudian berapa kilo yang dihasilkan dan lain sebagainya itu merupakan data umum dan data khusus. Jadi ini gampang nanti seperti itu. Kemudian nah mungkin yang teknisnya yang agak lebih sulit Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu nanti harus membuat gambaran sederhana terkait dengan eh, apa hygiene sanitasi. Misalnya bagaimana membersihkan ruangan, ataupun nanti bagaimana membersihkan peralatan, atau mungkin bagaimana cara pemotongan. Nah, nanti Bapak dan Ibu harus membuat prosedur yang sederhana terkait dengan tersebut ya. Sederhana saja tidak usah. Jadi ini akan menggambarkan step-step apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu di unit usaha. Misalnya yang pertama hewan unggas datang diistirahatkan berapa lama misalnya nanti yang kedua dokter hewan memeriksa unggas tersebut nanti ya hewan yang sehat itu akan dipotong hewan yang sakit itu akan dilakukan seperti apa jadi sederhana seperti itu saja sesuai dengan step-step yang Bapak dan Ibu lakukan di unit usaha. Kemudian persyaratan teknis lainnya adalah alur proses produksi jadi nanti Bapak dan Ibu menggambarkan denah tempat produksi jadi nanti gambar kotak sesuai dengan gedung apa denah ruangan Bapak dan Ibu sekalian, nanti digambarkan mana tempat pemotongan, mana tempat jeroan, nanti mana tempat pengemasan dan lain sebagainya itu digambarkan. Boleh digambar dengan tangan juga nggak apa-apa, yang penting bisa jelas ya untuk lokasi-lokasi prosesnya. Kemudian, nah ini yang Bapak dan Ibu dokter hewan. Jadi berarti membuat pernyataan memperkerjakan dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis di sana. Nanti akan yang harus dilampirkan adalah surat pernyataan ya, kemudian bukti kerjasama dengan dokter hewannya, kemudian apa namanya ijazah dari dokter hewan tersebut. Ya, nanti kami admin akan melihat kesesuaian antara surat pernyataan dan ijazah dari dokter hewannya. Kemudian surat pernyataan juga bahwa memiliki penanggung jawab ya yang terkait dengan hygiene sanitasi. Gunanya apa? Nanti ini supaya si RPHU-nya itu memilih penanggung jawab untuk melihat bagaimana kebersihannya, bagaimana prosedurnya dikerjakan, gitu, bagaimana pencatatan hewan-hewan dan lain sebagainya itu merupakan tanggung jawab dari pekerja teknis ini yang nomor 4. Kemudian untuk yang terakhir adalah bidang kesejahteraan hewan ya. Jadi
kalau misalnya RPHU Bapak dan Ibu eh, berkeinginan memiliki sertifikasi kesejahteraan hewan, maka surat keterangan nomor 5 ini wajib dimiliki. Jadi itu Bapak dan Ibu persyaratannya. Jadi sebelum nanti Bapak dan Ibu mengajukan PBUMKU, Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan dokumen terkait dengan administrasi dan teknis ini. Jadi nanti tinggal tinggal diupload saja. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin kurang lebih sama lah ya untuk proses pemotongan di rumah potong hewan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti ada penerimaan hewan hidup, kemudian hewannya itu diistirahatkan ya sebentar. Fungsi pengistirahatan itu adalah untuk menurunkan stres ya akibat transportasi untuk hewan tersebut. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan sebelum pemotongan untuk terhadap unggasnya. Setelah pemotongan itu dilakukan pemingsanan. Mungkin kalau yang skala-skala rendah itu tidak dilakukan pemingsanan ya. Jadi langsung langsung dipotong. Tetapi untuk skala 1.000 ke atas biasanya itu dilakukan pemingsanan dengan water bath ya, dengan arus listrik di air. Kemudian dilakukan penyembelihan oleh juru sembelih halal. Habis itu setelah hewan sudah mati dengan mati sempurna, itu dilakukan apa menunggu dulu ya sambil darah dari hewan tersebut itu sudah keluar semuanya. Kemudian dilakukan perendaman air panas, kemudian dilakukan penyabutan bulu. Nah, pada saat titik kritisnya, pada saat perendaman air panas ini kita harus memastikan bahwa unggas itu sudah mati dengan sempurna ya. Jadi nanti bisa melihat apa namanya efek ya dari hewannya itu sendiri. Kemudian setelah dilakukan pemotongan, pencabutan bulu dan lain sebagainya akan dikeluarkan jeroannya akan dikeluarkan semua. Nah, nanti di situ dokter hewan ataupun paramedik itu akan melakukan pemeriksaan terhadap organ-organ dalam dan karkasnya ya. Apabila sudah aman maka dilakukan proses pencucian dan pendinginan karkas jadi direndam pada air dingin ya. Fungsinya apa ya tadi untuk apa mengawetkan lah istilahnya ya. Kemudian pemrosesan karkas ini bisa dilakukan misalnya ada pemotongan cutting ya, cutting untuk beberapa bagian karkas atau dilakukan proses pengemasan. Setelah itu apabila tidak dilakukan pengiriman langsung maka karkas tersebut bisa disimpan di cold storage ya, seperti itu. Nah, ini proses yang umum dilakukan. Mungkin kalau untuk yang skala rumah tangga untuk penyimpanan itu mungkin tidak dilakukan. Mungkin pemisahan juga mungkin tidak dilakukan. Tetapi secara umum ini adalah proses yang memenuhi persyaratan teknis yang dilakukan untuk rumah potong hewan. Nah, ini terkait dengan NKV ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita ngomongin NKV. Nah, beberapa NKV tadi sudah saya sampaikan bahwa ada proses penilaian, ada proses kunjungan audit di RPH. Nah, si auditor yang melakukan proses penilaian NKV akan melakukan penilaian di rumah potong Bapak dan Ibu terkait dengan praktek veteriner yang baik ya, nomor satu. Ini akan dilihat bagaimana laporan postmortem dan antemortem yang dilakukan oleh dokter hewan. Kemudian nanti ada biosecurity, ya. Nanti penjelasannya ada di bawah ya, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan diskusikan kembali. Kemudian yang ketiga adalah case rawan, kesejahteraan hewan. Kemudian akan dilihat bangunan, fasilitas dan peralatan. Ada penanganan produknya, penanganan karkasnya ya. Kemudian ada hygiene personal. Hygiene personal ini terkait dengan pekerja, kemudian ada hygiene sanitasi, ini akan terkait dengan apa sarana dan prasarana dan nanti ada dilakukan proses pengujian. Pengujian di laboratorium eksternal yang sudah terakreditasi. Nah, poin 1 sampai 8 ini merupakan poin-poin yang akan dinilai oleh auditor apakah nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan NKV atau tidak, ya. Nah, sekarang terkait dengan praktek veteriner yang baik, nanti tadi sesuai dengan persyaratan bahwa untuk RPHU itu wajib memiliki dokter hewan ya, bukan dokter hewan ASN, dan dokter hewan ini juga boleh memiliki paramedik di bawah pengawasan dokter hewan. Jadi kalau misalnya dokter hewannya tidak setiap hari ada di lokasi, maka paramedik inilah yang wajib ada di lokasi setiap saat dilakukan proses pemotongan ya. Kemudian, nah, dokter hewan dan paramedik ini akan melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem dan akan dilihat adalah laporannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu wajib membuat dokumentasi terkait dengan pemeriksaan antemortem dan postmortem
setiap hari untuk setiap hewan yang dipotong, setiap melakukan proses pemotongan. Tiga hal ini merupakan poin yang akan dinilai oleh auditor. Kemudian untuk biosecurity, nah ini dilihat adalah lalu lintas produknya. Nanti akan diminta apakah hewan yang unggas yang masuk ke RPHU itu memiliki sertifikat veteriner atau keterangan kesehatan hewan atau tidak. Ya, biasanya surat keterangan sertifikat veteriner atau SKKH ini dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang di PAM, ya. Jadi bisa oleh kabupaten kota atau perusahaan itu sendiri yang setiap hewannya dikirim itu harus disertai dengan sertifikat veteriner atau SKKH. Kemudian biosecurity point yang lain adalah keranjangnya. Pada saat transportasi, apakah hewan itu dimasuk dalam keranjang ya, dan akan dilihat apakah keranjangnya itu dalam kondisi yang seperti apa ya, masih bersih ataukah nanti transportasinya bagaimana gitu kan? Apakah dilakukan proses pembersihan sebelum dan sesudah keluar RPH untuk keranjangnya? Nah, itu yang akan dilihat oleh auditor. Nah, kemudian untuk kesejahteraan hewan ini untuk unggas, nah ini tadi saya sampaikan ya, bahwa case rawan itu terkait dengan sangat terkait dengan mutu karkas yang ada dia dilaksanakan dengan baik bisa dilihat dari jumlah persentase memar yang ada pada karkasnya. Jadi kalau apabila persentase memar kurang dari 5% dari jumlah pemotongan tidak ditemukan permar ya berarti kesejahteraan hewan di RPH itu sudah baik seperti itu ya. Jadi nanti auditor akan melihat itu. Nah, kemudian untuk bangunan, fasilitas dan peralatan ini terkait dengan bangunan RPH, kemudian fasilitas untuk air dan lain sebagainya, dan juga peralatan yang digunakan. Nah, hal yang paling mendasar dari rumah potong hewan itu adalah harus di bangunan yang permanen ya, Bapak dan Ibu. Jadi bukan dalam arti kata bahwa RPH ini nanti bisa dipindah-pindahin. Bukan seperti itu. Jadi harus ada bangunan yang permanen, terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. Jadi ada bangunan yang memang bangunan yang tidak bisa dipindah-pindahkan dan bahannya juga kuat dan bersih. Jadi seperti itu. Bahan itu tidak kita lihat ya, jadi intinya adalah bahan yang kuat aja seperti itu ya. Kemudian ada pemisahan fisik untuk ruang kotor dan ruang bersih. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu harus tahu bahwa di setiap rumah potong hewan ada pemisahan antara ruang bersih dan ruang kotor. Kenapa ada pemisahan hal seperti ini? Karena tadi untuk mencegah kontaminasi produk ya, untuk produk dari hewan unggas menjadi produk itu harus ada pemisahan. Nah, pemisahannya seperti apa? Pemisahannya adalah kalau area kotor itu dimulai dari keranjang hewan yang sampai di RPHU sampai dengan pengeluaran jeroan. Jadi itu adalah daerah kotor. Nah, daerah kotor ini harus terpisah dengan daerah bersih di mana daerah bersih ini dimulai dari karkas yang sudah dikeluarkan jeroannya sampai dengan karkas itu dikeluarkan dari RPHU. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu ya, kalau ruang kotor berarti masih ada apa namanya hewan hidup, masih ada bulu, masih ada jeroan. Itu adalah ruang kotor, sedangkan area bersih itu tinggal karkasnya saja. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya desain dari bangunan ya RPHU yang bisa skala skala kecil ya Bapak dan Ibu nanti ini bukan hal yang menjadi patokan wajib. Bapak dan Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi lahan ataupun bangunan masing-masing. Intinya adalah tadi ruangan kotor dan ruangan bersih itu terpisah. Ya, kalau kita bisa lihat di sini kandangnya di sini ini adalah ruangan kotor, kantor. Jadi tapi sebaiknya kantornya bisa terpisah ya. Kemudian di sini nomor satu adalah tempat eh, hewan itu digantung dan disembelih, ini ruangan kotor, dan 2, 3, 4, dan 5 ini juga masih ruang kotor. Nah, ruang bersih adalah nomor 6. Kalau kita lihat di sini, antara ruang bersih dan ruang kotor itu terpisah jelas dengan bangunan, dengan dinding. Jadi
tidak mungkin pegawai ataupun hewannya itu bisa masuk ke ruangan bersih. Bagaimana hewannya itu bisa, karkasnya itu bisa masuk ke ruang bersih? Di sini dibangun loker, Bapak dan Ibu. Loker yang tingginya nanti disesuaikan dengan tingginya meja, jadi sehingga karkas yang sudah bersih dari ruangan kotor itu bisa ditransfer ke ruang bersih melalui loker tersebut. Jadi pegawainya nggak ikut masuk ke ruang bersih, Pak. Ruang kotor dan ruang bersih itu pegawainya juga bisa juga berbeda. Nah, nanti di ruang bersih itu akan keluar karkasnya untuk bisa diedarkan. Jadi yang dimaksud dengan pembedaan itu hal seperti ini. Jadi di ruangan kotor dan ruang bersihnya itu terpisah. Tetapi apabila Bapak dan Ibu memiliki bangunan yang lebih kecil, maka pemisahan itu tidak mesti harus dengan dinding, bisa juga ada pembeda dari ketinggian, misalnya untuk ruangan kotor itu bisa lebih rendah dan ruangan bersih itu bisa lebih tinggi. Atau mungkin nanti ada pembatas dengan menggunakan sekat yang lebih sederhana, walaupun tidak tertutup semuanya, tetapi paling tidak separuh itu sudah bisa tertutup. Jadi nanti bisa diakalin Bapak dan Ibu. Yang penting ada pembeda antara ruang bersih dan ruang kotor. Nah, ini untuk konstruksi bangunan tentu saja bangunannya itu tidak punya lubang ya Bapak dan Ibu, sehingga nanti ada bisa masuk burung, rodensia ataupun serangga itu bisa masuk ataupun bersarang di bangunan tersebut. Tetap nanti untuk pintu itu nanti bisa ditutup dengan tirai plastik ataupun kaca, nanti bisa ditutup dengan kasah ya yang apa diameternya itu yang rapat ya, ataupun juga selokan itu ditutup dengan grill yang sehingga tikus itu tidak bisa masuk. Jadi nanti bisa 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 diakali lah seperti itu dengan bahan-bahan yang sederhana. Kemudian untuk ruangan produksi ini berarti kan dari ruang penyembelihan sampai dengan keluarnya karkas itu tidak boleh berhubungan dengan kamar mandi, tempat ganti pakaian, tempat tinggal, garasi, dan bengkel. Karena apa? Kalau misalnya bergabung dengan toilet, dengan tempat ganti pakaian, tempat tinggal, ataupun malah tempat tinggal, itu nanti bisa mengakibatkan resiko kontaminasi ya antara karkas maupun dengan lokasi-lokasi yang tadi. Jadi paling tidak ruangan produksi itu memiliki area tersendiri yang tidak bergabung dengan area yang lain. Ini dinding nanti lebih disarankan itu dinding yang kuat ya, bukan terbuat dari kayu. Nanti dicat dengan warna yang terang ya, yang tidak mudah mengelupas. Atau kalau misal pakai granit itu juga menggunakan granit dengan warna yang terang. Tujuannya adalah untuk melihat kebersihan ya. Jadi kalau misalnya catnya itu terang, bisa terlihat dengan jelas ruangan itu bersih atau tidak. Kemudian untuk yang menggunakan ruang berpendingin, ini tentu saja ada dindingnya khusus ya, sehingga eh, bisa mempertahankan dingin itu menjadi lebih lama. Nah, untuk pertemuan dinding lantai maupun dinding dengan dinding, itu sebaiknya itu tidak siku-siku tetapi cembung. Tujuannya apa? Karena Bapak dan Ibu pasti berhubungan dengan darah dan lemak. Kalau dia cembung, maka proses pembersihan itu semakin gampang. Ya, kalau siku-siku itu akan bisa menyebabkan lebih sulit untuk dibersihkan. Ini ruang proses apabila memiliki jendela, sebaiknya itu rata, ya, rata seperti ini di gambar yang apa garis warna biru ini. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak meletakkan apa-apa di sini. Jadi kalau kita lihat sering sekali kan pegawai nanti naruh permen lah, naruh pisau lah, naruh rokok atau bahkan naruh kopi gitu ya di sini. Nah, itu bisa menyebabkan kontaminasi silang dengan produk. Nah, sebaiknya itu lurus ya, lurus seperti ini. Ataupun nanti kalau yang sudah terlanjur memiliki dinding yang memiliki bagian seperti itu, maka tinggal dikikis sehingga nanti bisa membentuk kemiringan seperti ini, sehingga nanti tidak ada celah untuk bisa meletakkan sesuatu. Jadi nggak usah dibongkar ya, tinggal dikikis saja sudutnya sehingga nanti bagian yang menonjol ini bisa miring gitu ya, seperti itu, seperti yang ada di dalam gambar. Nah, ini peralatan dan bahan ya. Intinya adalah
peralatan dan wadah yang digunakan itu tidak mudah rusak, tidak mudah pecah, terus tidak korosif ya, Bapak dan Ibu. Kemudian gampang dibersihkan. Yang paling afdol itu adalah menggunakan stainless steel untuk semuanya. Tetapi kalau misalnya belum mampu untuk menggunakan stainless steel, maka kriteria-kriteria yang ada di sini itu Bapak dan Ibu bisa menjadikan alternatif. Misalnya menggunakan ember, tetapi embernya jangan yang berwarna hitam ya. Jadi bisa terlihat bersih atau kotornya. Kemudian dipilih juga ember yang kuat gitu ya, sehingga tidak mudah retak, tidak mudah pecah. Ya, kemudian untuk peralatan yang kontak langsung, misalnya pisau ataupun meja, itu harus segera dicuci dan disanitasi setelah digunakan. Jadi tidak dibiarkan dan baru dibersihkan untuk keesokan harinya, tetapi setelah proses produksi, proses pemotongan itu selesai, maka peralatan dan sarana prasarana yang kontak langsung dengan hewan itu harus segera dibersihkan pada saat itu juga. Ini contohnya ya untuk penyabut bulu. Kemudian ini meja yang digunakan untuk pengeluaran isi perut ya. Nanti nanti di sini ada celah untuk air sehingga bisa mengalir. Nanti di bawahnya itu ada tampungan airnya. Nanti di bagian sisi kiri atau sisi kanan itu akan ada saluran yang akan membuang air sisa pencucian dari jeroan itu ke saluran air. Jadi nanti tidak kemana-mana nih air untuk bekas pencucian jeroan. Kemudian ini untuk perendaman air es ya, untuk karkas yang sudah dikeluarkan jeroannya. Dan ini contoh-contoh peralatan yang bisa digunakan. Ini ada asahan, ini ada pisau, kemudian ini ada alat untuk mengeluarkan jeroan. Nah, untuk penanganan produk itu berarti adalah produk yang sudah dikeluarkan jeroannya. Yang pasti penyembelian itu harus mengikuti prosedur penyembelian halal ya sesuai dengan ketentuan dari BPJPH. Kemudian jika dilakukan pemingsanan, maka air yang dialiri arus listriknya harus dilengkapi atau memiliki alat indikator pengukur tenggaran listrik ya. Jadi aliran listrik yang digunakan juga tidak sembarangan. Jadi bisa nanti akan mengikuti SNI penyembelian halal untuk unggas berapa dan untuk ayam berapa, mau untuk bebek berapa itu ada berbeda. Kemudian proses penyelesaian pemotongan harus dilakukan setelah unggasnya mati dengan sempurna ya, jadi tidak bergerak-gerak lagi, itu bisa dilakukan proses selanjutnya. Dan biasanya itu untuk penirisan darah, untuk unggas itu minimum 3 menit. Minimum ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk hygiene personal, untuk pekerja yang menangani langsung produk, misalnya penyembeli ataupun yang mencabut bulu ataupun yang mengeluarkan jeroan ataupun yang nanti akan menangani karkas harus diperiksa kesehatannya minimal 1 tahun sekali. Nah, pemeriksaan kesehatan ini cukup dilakukan oleh dokter hewan puskesmas dengan mengeluarkan surat keterangan sehat ya. Seperti biasa lah kalau Bapak dan Ibu bisa minta di puskesmas, pemeriksaan bisa dilakukan di puskesmas dengan BPJS ya. Nanti auditor hanya akan melihat apakah sudah dilakukan pemeriksaan minimal memiliki surat keterangan sehat saja. Kemudian eh, pekerja ini nanti pada saat melakukan proses penyembelihan, penanganan karkas dan lain sebagainya harus bisa mencegah terkontaminasinya produk dari bahaya biologis, kimia dan fisik. Caranya seperti apa? Ya tadi tidak makan dan minum selama proses pemotongan, kemudian tidak menggunakan eh, peralatan di tangan ya misalnya gelang, cincin ataupun jam ya itu sebaiknya tidak digunakan atau mungkin kuku tidak boleh panjang, tidak boleh pakai kuteks gitu ya sehingga nanti hal-hal ini bisa mencegah kontaminasi dari produknya gitu seperti itu. Kemudian untuk hygiene sanitasi, ini tentu saja yang pertama adalah limbah dan kotoran harus ditangani dengan baik. Limbah dan kotoran ini terkait dengan bulu, ya bulu ataupun jeroan ataupun air ya air sisa pencucian dan darah ya dari hewan tersebut itu harus ditangani dengan baik. Kemudian ada fasilitas untuk pembersihan orang, pekerja, hewan, kendaraan, dan peralatan. Ini harus dilengkapi dengan hal tersebut.
Kemudian dapat pengendalian serangga, misalnya ada kalau di sana banyak tikus ya berarti harus ada pengendalian tikus di sana. Kalau di sana banyak serangga berarti harus ada alat pengendalian serangga di sana dan lain sebagainya. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan masing-masing. Kemudian penggunaan bahan kimia dan sanitizer harus yang diizinkan. Ya, jadi misalnya tidak menggunakan sabun mandi untuk cuci tangan kerja. Jadi harus menggunakan sabun untuk cuci tangan. Jadi ya. Kemudian untuk alat pel lantai memang harus menggunakan bahan alat pel yang memang dipergunakan untuk lantai ataupun untuk sanitasi lainnya. Jadi harus harus sesuai dengan penggunaannya. Kemudian harus dibeli label dan apabila sudah dibuka itu harus ada penutupnya dan disimpan di tempat yang seharusnya. Jadi di dalam ruangan produksi pada saat proses produksi tidak ada bahan-bahan kimia di situ. Seperti itu. Nah, ini untuk pengujian laboratorium dilakukan terhadap karkas. Ya, pengujian laboratorium ini meliputi mikro mikrobakterial ya. Jadi misalnya Salmonella, E. coli dan sebagainya. Kemudian ini dilakukan di laboratorium terakreditasi, ya, eksternal terakreditasi minimal 1 tahun sekali. Kemudian ada juga pengujian air yang digunakan. Jadi standar airnya itu boleh untuk air hygiene sanitasi ini bisa menggunakan standar dari Kemenkes ya. Kemudian untuk alat ukur apabila menggunakan termometer atau pH meter timbangan itu juga harus dilakukan kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Nanti auditor akan melihat hasil pengujian baik itu air, produk maupun kalibrasi. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk nanti apabila sudah mendapatkan NKP, Bapak dan Ibu nanti akan ada mendapatkan nomor ya, nomor nomor NKP itu terkait dengan lokasi. Jadi seperti yang ada di sini, jadi nomor RPHU 3276006010005 itu terkait dengan RPHU ini adalah kode unit usaha, terus 32 ini adalah kode Jabar, 76 itu Depok, 01 itu adalah kecamatan, dan 005 itu adalah nomor urut dari NKP itu sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu dapat nomor ini apabila nanti sertifikat NKP-nya sudah keluar. Ini yang terkait dengan tingkatannya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir bahwa eh, aspek penilaian dari 1 sampai 8 itu Bapak dan Ibu akan sulit mendapatkannya gitu ya. Karena nanti di NKV pun akan disesuaikan dengan di lapangan. Apakah nanti Bapak dan Ibu bisa dapat tingkat 1 dengan predikat sangat baik atau nanti dapat tingkat 2 baik atau cukup dengan tingkat 3 gitu. Jadi nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk NKP ini contohnya Bapak dan Ibu ya, nanti apabila PB Umpunya sudah keluar, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 lembar seperti ini yang diupload yang di-download di OSS. Yang pertama itu adalah terkait dengan perizinan PB Umpunya. Nanti akan ada 2 lampiran. Yang pertama itu adalah sertifikat NKP dan kode dan nomor NKP ada di dalam sertifikat dan tingkatannya pun juga ada di sertifikat. Ini berlaku 5 tahun, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi nanti 5 tahun kemudian Bapak dan Ibu harus mengajukan permohonan kembali. Dan kemudian ini ada hasil penilaiannya yang nanti akan menentukan Bapak dan Ibu nanti dapat tingkat berapa. Ya, nanti di sini ada jumlah temuan, apakah mayor ataupun minor. Dan ini nanti Bapak dan Ibu harus diperbaiki tahun berikutnya. Setiap tahun apabila ada temuan ataupun tidak ada temuan, Bapak dan Ibu harus berkomitmen tetap melaksanakan SOP yang sudah Bapak dan Ibu tetapkan. Sehingga nanti NKV secara 5 tahun itu masih tetap dapat ya, jadi tidak dicabut. Ini bagaimana untuk unit usaha yang tidak mengajukan NKV ya ataupun yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu tadi tidak bisa memenuhi tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3, maka dinas akan mengeluarkan surat keterangan tidak memenuhi persyaratan teknis yang berlaku maksimal 5 tahun. Jadi nanti dinas provinsi bisa menentukan waktu untuk pemenuhan persyaratan pembinaan.
Jadi bisa saja nanti 6 bulan, bisa saja 1 tahun sesuai dengan kesepakatan dengan pelaku usaha ya. Sehingga nanti apabila sudah diperbaiki, pelaku usaha bisa mengajukan permohonan NKV kembali dan dilakukan penilaian kembali. Tetapi dalam jangka waktu 5 tahun, si pelaku usaha tidak memperbaiki temuan yang tadi mayor ataupun minor, maka dinas kabupaten kota dapat merekomendasikan kepada bupati dan wali kota untuk mencabut izin usahanya. Ya, jadi selama 5 tahun, maksimal 5 tahun, apabila tidak memenuhi persyaratan tadi yang sudah diberikan oleh auditor, maka Bapak Dinas Kabupaten Kota dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk mencabut izin usahanya, sehingga Bapak nanti tidak bisa berusaha kembali ya. Kemudian, untuk yang tidak mengajukan permohonan sertifikasi NKV, maka akan diberikan sanksi administrasi di peringatan 1, peringatan 2 sampai penghentian sementara dari kegiatan usaha. Di PP 28 itu di turunannya di Permentan 34 itu ada sanksi lain ya. Jadi bisa sanksi denda berupa uang ya. Kalau tidak salah bisa sampai 5 miliar ya apabila tidak mengajukan persyaratan perizinan usaha sampai dengan dicabut izin usahanya. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemenuhan persyaratan higien sanitasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana persyaratan-persyaratan yang Bapak dan Ibu bisa penuhi ya untuk bisa mendapatkan NKV. Mungkin itu dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Yuyun atas paparannya. Alhamdulillah sangat menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Langsung saja kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin nanti agak banyak pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kita sampai jam 10.30. Baik, yang pertama ada di chat Zoom ada pertanyaan Bu terkait apakah lantai RPHU diperbolehkan menggunakan keramik. Nah, dindingnya sudah epoksi namun lantainya masih keramik. Itu seperti apa ini ya Bu? Terima kasih Bu. Baik, sebenarnya penggunaan lantai itu kita tidak terlalu mengatur menggunakan bahan apa ya. Yang penting itu adalah mudah dibersihkan, tidak licin, tidak retak, tidak berlubang gitu ya. Nah, tetapi untuk penggunaan lantai keramik, karena ini adalah apa namanya RPHU ya, yang nanti juga ada keranjang gitu kan, dan ada orang yang berlalu lalang dan penggunaan alat-alat lain yang apabila digunakan keramik itu kan sifat keramik itu kan gampang pecah ya Bapak dan Ibu, dan kemudian di sisi tengah-tengahnya itu kan ada nut ya, akan ada apa sisi yang berlubang. Nah, itu kenapa penggunaan keramik itu tidak terlalu disarankan untuk lantai, karena tadi untuk perawatan, kemudian untuk ketahanan itu tidak terlalu kuat untuk keramik. Jadi kita lebih mensarankan yang lain. Kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki apa anggaran yang minim, sebenarnya saat ini sudah ada yang namanya floor hardener. Jadi kayak aci ya, kayak kayak cor ya, kayak cor tetapi tidak sekeras cor, dan itu memang ada bahan lain yang namanya pengeras lantai dan itu tidak licin. Jadi lebih murah daripada epoksi dan juga sedikit lebih murah daripada cor. Tetapi Bapak dan Ibu tidak perlu di keramik ataupun di apa. Jadi lantainya itu nanti sudah seperti epoksi tetapi tidak licin seperti epoksi. Jadi nanti mungkin bisa dikoordinat apa bisa tanya-tanya ke bahan-bahan bangunan ya. Dan itu lebih murah kalau dibandingkan Bapak dan Ibu menggunakan granit ataupun epoksi. Jadi seperti itu. Mungkin itu. Baik, Bapak Ibu. Mungkin itu ada tadi masukan. Mungkin ada bahan yang lebih Ada pertanyaan lain? mudah. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, dipersilakan di
Izin Dokter Husnul, saya boleh bertanya? Dari Kota Padang, Bu. Ya, Kota Padang, Dok. Baik, Bu. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih Dokter Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Yuyun, kakak senior saya. Saya Sofia dari Kota Padang. Ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Dokter Husnul, mohon di unmute mereka yang tidak dari panitia saja, jadi tidak mengganggu gitu, Dok. Panitia saja yang unmute-nya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya pertama begini, Bu Dokter. Jadi kan kita kemarin kan ada beberapa pengajuan RPHU atau TPU ya yang merupakan milik swasta, bukan milik pemerintah. Ini terkait dengan sertifikasi halal. Nah, awalnya kan komitmen dengan BPJPH kan kita NKV dulu, baru apa namanya sertifikat halal. Namun dalam praktik yang berlangsung, ternyata ini jadi kayak kejar-kejaran gitu loh. Si BPJPH kan ngejar target ya, bahwasanya nanti Oktober 2026 ini paling telat mereka harus bersertifikasi halal semua dan itu ada penetapan targetnya sehingga akhirnya ini agak apa ya karena mereka mengatakan bahwa persyaratan untuk NKV ini kan memang kita high sanitasinya benar-benar serius ya. Jadi kalau memang ternyata tidak terpenuhi hal yang tadi dipaparkan oleh Bu Dokter di mana ada ruang bersih, ruang kotor, kemudian ada penanggung jawab dokter hewan dan segala macam sesuai dengan checklist yang ada di pedoman NKV. Ini memang merasa rumit bagi mereka, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Nah akhirnya keduluan sertifikat halal ini ada beberapa unit yang sudah terbit duluan gitu. Nah ini bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Ketika kita membaca bahwasannya pada apa namanya undang-undang yang mengatur tentang NKV ini kan ada sanksi ya, di mana kita memberikan peringatan tertulis, kemudian setelah 3 bulan sejak peringatan tertulis itu tidak diindahkan oleh unit usaha, maka ini bisa dihentikan proses produksinya. Dan penghentian ini merupakan sanksi yang diberikan, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh wali kota melalui kepala dinas terkait ya yang mengurus ini gitu. Nah, dengan adanya ketidaksejalanan antara kita BPJPH dengan Kementerian Pertanian atau misalnya dinas yang menggunakan fungsi Kesmafed ini gitu loh. Ini apa yang harus kita sikapi Bu gitu. Kita harus bagaimana gitu ya. Karena mohon maaf ketika kita turun ke lokasi itu yang NKV ini seperti bukan hal yang penting bagi mereka. Mereka lebih mementingkan, oh saya sudah sertifikat halal, apa itu NKV, saya malah sudah HCCV gitu, HCCP ya, jadi dia lebih cenderung kalau udah HCCP NKV itu apa gitu. Nah ini memang agak berat ya waktu kita turun ke lapangan itu saya kenakan kebutuhannya itu untuk kita, bukan bukan untuk unit usaha itu sendiri. Nah penanaman hal yang seperti ini akhirnya jadi benturan kita di lapangan, kita melakukan pengawasan dan pembinaan. Yang kedua, kita kan mempersyaratkan bahwa TPU itu harus memiliki dokter hewan penanggung jawab. Dan bisa juga dokter hewan ini menunjuk para medisnya di bawah penyeliaan dia gitu. Namun unit usaha ini kadang bingung kalau dari ASN kan tidak boleh ya, tidak dibolehkan ya kalau misalnya dokter hewan penanggung jawab itu PNS atau P3K itu tidak dibolehkan. Nah, ketika dia meminta kepada dokter hewan praktisi atau dokter hewan yang bukan ASN itu mereka pertanyakan salary-nya berapa Bu gitu. Ya, standar standar gajinya tuh berapa? Karena memang uh, kalau tidak ada standar yang mereka pegang, mungkin ketika diberikan kepada dokter hewan juga merasa tidak dihargai. Mereka lebih cenderung, bagus saya praktek aja di klinik saya gitu, itu lebih jelas tarifnya gitu daripada jadi penanggung jawab di unit usaha yang akan memiliki sertifikasi NKV gitu. Nah terus yang ketiga, nah ini apa namanya desain layout ya, desain layout yang sederhana untuk
apa namanya untuk RPU atau RPHU ini sehingga maksudnya pedomannya gitu loh, pedomannya beserta dengan alat-alat yang sederhana sehingga tetap bisa dihargai sebagai dia memenuhi persyaratan higien sanitasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi kami minta atau mohon dari Kementerian Direktorat Kesmafed untuk dapat memberikan kepada kami di daerah pedoman atau video sederhana sehingga kami bisa punya gambaran seperti apa sih yang sederhana itu tapi tetap memenuhi prinsip higien sanitasi gitu. Jadi mungkin itu saja dari kami Kota Padang. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Jawab nih, Baik, Dok Kusnul. langsung saja satu-satu dulu aja kali Bu ya. Iya, biar nggak lupa ya. Siapa tahu nanti Ya. pertanyaannya juga ada sama yang lain, jadi bisa bisa nggak jadi bertanya gitu ya. Baik, Dok Sofia ya. Salam ketemu ya. Semoga nanti bisa ketemu ya. Iya, udah lama sekali. Karena ada bersangkutan. Iya, terkait dengan halal, memang ini juga jadi satu kendala ya di pusat ya. Pusat juga sudah seringkali berkoordinasi, tetapi mungkin karena memang BPJPH juga ditargetkan dengan terkait dengan halal ya, sudah ada rentan waktunya, jadi mereka akhirnya berjalan sendiri gitu ya untuk sertifikasi halal. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak usah memusingkan dengan sertifikasi halal yang sudah diberikan duluan dan NKV belum. Jadi kita tetap berjalan sendiri-sendiri saja, Bu, karena memang baik sertifikasi halal maupun NKV itu semuanya udah punya payung hukum gitu. Dan masing-masing itu punya punya sanksi gitu. Dan ya mungkin kalau untuk menghadapi pelaku usaha kita memang lebih memerlukan effort ya yang lebih keras untuk melakukan edukasi dan advokasi ya kepada pimpinannya maupun kepada pekerjanya terkait dengan kepentingan untuk NKV. Jadi ya kalau misalnya sudah dapat sertifikat halal ya udah, belum dapat NKV ya udah, kita tetap jalan bahwa pelaku usaha tersebut tetap harus bisa memenuhi persyaratan NKV. Jadi kita tidak usah melihat apakah sertifikat halal itu sudah dimiliki oleh pelaku usahanya itu atau tidak. Jadi kita tetap jalan dengan NKV kita sendiri. Kemudian untuk dokter hewan, nah mungkin ini memang jadi suatu kendala ya untuk apalagi yang di unit usaha kecil. Mungkin saya sarankan untuk dinas kabupaten kota itu bisa bekerjasama dengan PDHI. Kan kayak di Sumber kan PDHI-nya saya rasa sangat berjalan ya, sangat kuat juga koordinasinya. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang di kabupaten kota kan sudah punya data TPH-TPH nih misalnya atau udah punya data RPH-USK. Nah, nanti bisa menghubungi saja dari PDHI untuk bisa membantu terkait dengan dokter hewan ini. Jadi intinya adalah satu dokter hewan itu tidak serta-merta harus satu di unit usaha. Jadi nanti bisa satu dokter hewan dia menangani beberapa unit usaha. Nah, kan dokter hewan ini kan tidak harus stay ya di RPH itu setiap hari. Dia nanti bisa menunjuk ataupun melatih para medis kan yang memang bekerja di RPHA di RPH tersebut untuk dilatih melakukan apa namanya antemortem dan postmortem, kemudian juga nanti harus membuat laporan. Nah, nanti dokter hewan ini bisa misalnya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali itu bisa memeriksa si paramedik ini dan laporannya terkait dengan antemortem dan postmortem. Dan tentunya memang eh, untuk salary kan kami juga tidak bisa menetapkan ya karena memang bukan bukan SKKNI ya untuk terkait dengan penanggung jawab dokter hewan ini. Jadi nanti mungkin bisa ya melalui dinas lah ya. Saya rasa sih pendekatannya bisa melalui dinas ya, karena memang untuk RPHU yang skala kecil ini kan kita lebih kepada cereti lah istilahnya bukan memang kayak praktek gitu ya. Jadi nanti bisa ya supaya lebih ringan dokter hewan itu bisa menangani beberapa RPHU gitu. Jadi nanti bisa sama-sama lah mereka bisa urunan gitu untuk salary si dokter hewan ini kan memang secara apa namanya profesi kita juga tidak bisa beranggapan bahwa dokter hewan ini tidak tidak harus dibayar ya kan tidak seperti itu juga karena mereka juga ini adalah profesi dokter hewan itu yang memang yang mempunyai apa namanya sesuatu yang memang kompetensi yang sangat baik gitu ya seperti itu. Kemudian untuk desain layout, saya rasa untuk pedoman itu sebenarnya kita sudah punya ya untuk pedoman yang besarnya, tetapi memang untuk RPH USK dalam tahap penyusunan, tapi saya rasa
di paparan ini juga sudah ada beberapa contoh peralatan dan desain sederhana yang nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk melakukan pembinaan. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk TPH-TPH yang ada sekarang itu sebenarnya mereka sudah menggunakan peralatan-peralatan yang memenuhi persyaratan. Jadi contohnya kayak pencabut bulut, kemudian untuk menggantung. Tetapi mungkin sarana prasarana untuk layoutnya yang mereka belum bisa memenuhi. Ya, tapi kalau untuk peralatan saya rasa mereka sudah punya semuanya dan itu juga sudah memenuhi persyaratan. Tinggal dilakukan pembinaan bagaimana mereka melakukan prosesnya. Jadi kita nanti bagaimana nanti produk akhir sama hewan hidupnya itu nggak ketemu gitu. Jadi itu saja sebenarnya yang bisa yang sekarang ini diperbaiki gitu ya. Dan juga terkait dengan hygiene personal dan lain sebagainya. Mungkin saya rasa itu ya Dok Sofia ya. Mungkin bisa Ya, terima kasih eh, Bu Iya, Bu. Dokter bisa jawabannya. terjawab lah. Terima kasih Dok Gusto. Ya, Pertanyaan, Bu makasih. Dokter. Ibu. Siapa Pak? Oh, Farul Rozi, Pak. Oh, tadi Pak Farul. Ya. Silakan Pak Farul. Rozi. Oh ya, salam kenal Pak, Bu. Perkenalkan saya Farul Rozi, berdomisili di Kabupaten Solo. Mungkin pertanyaan saya agak keluar dari konteks sosialisasi kita ya Pak ya. Ini kan tentang RPH dan TPH ya Pak ya. Dari KM unit usaha. Dari unit usaha ya ya, Pak. unit usaha Puyo Petelur Pak. Jadi kan saya punya unit usaha Puyuh Petelur itu skala rumahan, Pak, Bu. Jadi apakah masih bisa untuk pengurusan NKV-nya dan apakah prosedurnya sama seperti yang skala pabrik atau bisa dengan skala rumahan seperti itu? Mungkin sekian pertanyaannya, Pak. Eh, Baik. Ini sedikit di luar konteks Dok Yuyun, tapi tidak apa-apa. Gak apa-apa. Hmm? Silakan. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa NKV itu tidak melihat skala ya. Yang penting adalah apabila Bapak dan Ibu melakukan proses usaha itu secara terus-menerus untuk diedarkan, maka Bapak dan Ibu wajib memiliki NKV. Persyaratannya itu sama semuanya ya, sama untuk dari tadi yang sudah saya sampaikan, baik untuk RPHU, untuk budidaya ayam petelur, ataupun untuk budidaya sapi perah, maupun untuk retail dan lain sebagainya, itu persyaratannya sama. Nah, nanti Bapak dan Ibu jangan khawatir. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti di NKV kan ada ada tingkatannya ya. Ada tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu masih sangat sederhana, ya nanti mungkin bisa dapat level 2 ataupun level 3. Tidak masalah, Pak. Jadi yang penting Bapak sekarang mengajukan dulu memiliki perizinan berusaha, kemudian nanti PB Unpu, nanti setelah itu nanti teman-teman dari dinas, kabupaten maupun provinsi itu akan siap melakukan pendampingan untuk Bapak gitu ya, seperti itu. Yang penting Bapak semangat dulu lah untuk bisa mengajukan permohonan gitu. Itu ya Pak Baik, Farul Rozi. baik, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Pak. Ya, Eh, Baik, masih ada waktu. Di Zoom ada yang raise hand dari UPT, UPT Puskeswan Harau. Oh, Terima ada. kasih, Dokter Rusno. Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih, Dokter Dwi tadi kesempatannya. Mungkin ini pertanyaannya udah ada dari Dokter Sofia tadi. Eh, karena di sini kami di UPT Puskeswan melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai NKV ini ke pelaku usaha kayak TPH dan TPU yang udah ada. Jadi di sini kami minta sesuai dengan Dokter Sofia tadi minta layout dan sarana prasarana minimalisnya. Jadi kadang-kadang kami kalau udah sosialisasi ke bawah tersebut, pelaku usaha ini minta gimana gambaran yang bagusnya, gimana yang sebaiknya kami eh, apa arahannya kayak gitu, Dokter Yuyun. Jadi ya sama Dokter Sofia tadi kami minta layoutnya sama sarana prasarana minimalisnya lah yang bisa
di, 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 digunakan oleh pelaku usaha kami di 50 kota. Mungkin demikian Dokter Yuyun. Terima kasih Dokter Husno. Baik, dokter. Sama seperti yang tadi ya, sama dokter Sofia. Eh, Ya, nanti terkait dengan ini nanti Bapak dan Ibu nanti slide saya, materi saya nanti silakan di apa didistribusikan, nanti Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakannya untuk melakukan sosialisasi untuk contoh alat yang kemudian ada tadi kan sudah juga saya perlihatkan eh, satu apa desain layout yang nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk sosialisasi untuk teman-teman di pelaku usaha gitu seperti itu. Mau saya baik, udah hilang. Izin Dok Husnul. baik. Ya, tadi sudah dijawab ya. Eh, Selanjutnya dari DPKH 50 Kota, silakan Dok Aziza. Nah, ya. Terima kasih Dok Husnul atas kesempatannya. Perkenalkan Bu Yuyun, kami dari Dinas Peternakan Kabupaten Maupata. Saya sendiri Dr. Ewan Aziza. Untuk pertanyaan yang pertama itu, untuk dokter hewan yang mengawasi unit usaha, terutama rumah potong unggas ini, minimal atau maksimalnya itu berapa unit usaha, Bu, untuk satu orang dokter hewan? Kemudian pertanyaan kedua, kami ada beberapa unit usaha yang mengusulkan NKV, tapi terkendalanya di jarak antara rumah potong unggas dengan budidaya unggas broiler, ayam broiler ini, Bu. Berapa jarak minimal antara rumah potong unggas skala kecil ini dengan dengan kandang budidaya ayam broiler? Terus yang ketiga, Bu, kami minta penjelasan atau pencerahannya dari Ibu, standar minimal pengolahan limbah di rumah potong hewan unggas skala kecil ini sebenarnya seperti apa? Apakah emang harus ada dari lingkungan hidupnya atau bisa saja dari pelaku usaha itu sendiri untuk usaha skala kecil ini? Mungkin itu saja, Dok, dari saya. Terima kasih. Baik, dipersilakan Dr. Yuyun. Oke, baik Bapak dan Ibu sekali dan Ibu ya dari 50 kota. Jadi kalau untuk standar dokter hewan itu dia boleh menjadi penanggung jawab berapa? Sebenarnya itu tidak diatur ya, Bu. Standarnya itu tidak diatur. Selama si dokter hewan itu bisa membagi tugasnya dan bisa melakukan pengawasan di setiap RPHU yang menjadi tanggung jawabnya itu it's okay, Bu. Jadi ya setidaknya kan kalau ya jangan terlalu banyak lah kalau kita pikirkan ya. Jangan sampai juga dia kemaruk sampai lebih dari 5 lah. Paling tidak sih ya di bawah ya maksimal 5 itu kayaknya masih masih make sense ya untuk dokter hewan membagi tugasnya untuk melakukan pengawasan di beberapa RPHU. Tetapi tadi yang saya sudah sampaikan untuk dokter hewan yang tidak stay setiap saat di suatu RPHU tentunya dia harus memiliki ataupun melatih pengawas ya paramedik ya, petugas di RPH menunjuk petugas yang di RPHU-nya itu yang nantinya akan mengawasi secara full day by day hewan per hewan yang ada di rumah potong hewannya tersebut. Tetapi ini saya rasa itu untuk UMKM ya. Tapi kalau misalnya sudah skala menengah ke atas itu memang wajib memiliki dokter hewan yang stay setiap saat di rumah potong hewan selama proses produksi. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dokter hewan yang beberapa unit usaha ini untuk yang skala UMKM mikro lah, karena memang UMKM ataupun mikro kan tidak memiliki anggaran yang cukup banyak ya untuk meng-hire dokter hewan. Jadi ya bisa saja dokter hewan ini bisa dilakukan berkelompok gitu ya untuk bisa melakukan pengawasan di suatu unit usaha. Kemudian, saya jawab yang 5 dulu ya. Limbah ini sebenarnya bukan kewenangan kita, Bu, untuk melakukan sertifikasi ya. Ada untuk limbah ini itu adalah di Dinas Lingkungan Hidup ya. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa berkoordinasi untuk limbah ini ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, untuk KBLI 1103 ini dia juga memiliki persyaratan limbah, Bu.
Jadi nanti kalau mereka mengajukan permohonan KBLI 11113 ini di OSS-nya itu akan langsung terkoneksi ada persyaratan limbah ya. Nah, limbah sederhana itu sebenarnya kalau untuk limbah cair tergantung dari volume yang dihasilkan limbah air ya, yang dihasilkan oleh suatu jenis unit usaha. Nah, mereka ini ada ketentuannya sendiri. Kalau tidak salah tuh ada di apa Permentannya KLHK itu ada Bu terkait dengan limbah cair untuk RPHU. Nah, kemudian untuk limbah bulu dan limbah kotoran lainnya itu untuk RPH itu memang harus ada suatu tempat ya. Tapi kalau untuk RPHU kan biasanya ada pihak ketiga ya yang menampung untuk bulu dan kotoran lain. Jadi nanti mungkin ada disediakan suatu tempat yang untuk melakukan apa untuk area penampungan sementara untuk bulu seperti itu sebelum nanti diangkut ke wilayah apa lokasi yang lain. Nah, kalau untuk jeroan itu kan sebenarnya kalau di luar negeri ya jeroan itu adalah limbah. Tapi kan kalau di kita kan dimakan ya. Nah, jadi nanti harus ada space khusus di RPH punya itu nanti untuk bisa menangani limbah ya, untuk menangani pembersihan usus. Tapi sebaiknya sih untuk pembersihan usus untuk dan jeroan itu tidak dilakukan di RPHU. Jadi memang langsung dibawa seutuh-utuhnya itu keluar dari RPHU. Jadi RPHU itu hanya akan melakukan penanganan. Jadi nanti Bapak dan Ibu di OSS itu untuk KBLI RPHU itu langsung terkoneksi dengan limbah ya, perizinan limbah nanti tinggal diklik saja tergantung dari skala usaha yang diajukan oleh masing-masing. Jadi nanti ada persyaratan sendiri-sendiri apakah ada yang self declare, ada yang nanti ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian nanti kalau lebih besar itu biasanya mereka harus ada rekomendasi dari ada kunjungan ya istilahnya dari Dinas Kelautan. Nah, untuk lebih tepatnya karena memang kita yang bukan yang menangani terkait dengan limbah, sebaiknya Bapak dan Ibu juga melakukan koordinasi dengan eh, Dinas Lingkungan Hidup ya. Kemudian terkait dengan jarak, sebenarnya kalau untuk RPHU sendiri, Bu, tidak ada pengaturan jarak, baik itu untuk breeding breeding farm maupun untuk petelur, budidaya ayam petelur, maupun untuk apa namanya broiler ya. Saya kurang paham apakah nanti di broiler itu ada pengaturan jarak. Kalau Bapak Ibu mau membaca Permentan 34 tahun 2025 itu silakan dicek tentang budidaya broiler. Ya, ayam broiler itu ada ketentuannya. Tetapi saya rasa yang diatur diatur jaraknya itu cuman dengan breeding, Bu. Kalau di breeding itu memang tidak ada pengaturan jarak sekitar 1 kilo ya terkait dengan itu. Tapi nanti saya akan kasih ke dokter Fusul ya terkait dengan permentan itu nanti coba saya cari Ayo. saya, untuk bisa memastikan nanti saya apa tidak bisa memastikan ya apakah ada tapi saya rasa sih tidak ada untuk kalau broiler. Jadi itu ya Bu ya untuk DPKH Kabupaten Ya, 50 terima Kota. kasih Dok Yuyun. Izin Bu, ada sedikit Bu. Yang Hmm. jika yang budidaya broiler ini dia bersebelahan dinding Mm-mm. sama RPHU dok. Mm-mm. Kemarin yang mengajukan NKV, RPHU-nya sudah selesai. Di pas di sebelahnya dindingnya sangat dekat, hampir malah ini menyatu. Dindingnya ada sedikit batas, tapi sangat dekat dengan budidaya broiler dok. Jadi budidaya juga di sana, Mm-mm. sama RPHU-nya juga di sana. Itu bagaimana? Kemarin pertimbangannya tidak bisa takutnya apa namanya mempertimbangkan kontaminasi, bau dan penyakit yang zoonosis tadi. Itu seperti apa bagusnya dok? Apakah memang RPH ini di lokasi tersendiri dan budidaya lokasi sendiri? Maksudnya mereka mempunyai pagar masing-masing dan akses masing-masing, seperti itu dok. Oke. Kalau akses sudah pasti harus masing-masing ya. Tidak tidak boleh bercampur istilahnya itu ya kalau RPHU ya memang RPHU punya jalan sendiri, punya pagar sendiri ya.
Sedangkan kalau broiler, peternakan broiler juga seperti itu, harus punya jalan sendiri, harus punya pagar sendiri, dan aksesnya juga terbatas gitu. Nah, tapi terkait dengan jarak, saya tidak bisa memastikan ya. Saya sedang buka nih. Kalau nanti Bapak Ibu mau buka, bisa di Permentan 34 tahun 2025 itu ada pengaturannya. Tetapi saya pastikan dulu ya. Mungkin nanti setelah ini deh, sambil saya buka juga, ya dok Baik, ya, Bu. Dok Husnul ya. Baik, Tetapi kalau baik. untuk Berarti, RPH itu tidak ada pengaturan jarak. Jadi nggak masalah baik. sih sebenarnya kan kalau di RPHU itu sendiri kan hewan itu kan tidak boleh lama ya. Jadi datang paling tidak eh, eh, apa 1 kali 24 jam kemudian kan harusnya sudah dipotong gitu. Jadi sebenarnya untuk RPHU sendiri itu aman. Nah, yang takutnya ini kan malah di broilernya sebenarnya. Apakah itu bisa berakibat apa? Berakibat yang lebih berbahaya untuk si boilernya gitu seperti itu. Mungkin itu deh. Baik, tadi dah kita dengar ya, memang untuk RPHU dan budidaya ini, untuk jarak masih kita cari dulu permentannya. Namun yang jelas mereka harus mempunyai lokasi masing-masing, pagarnya masing-masing, akses masuk masing-masing. Seperti itu untuk mencegah hal-hal yang tadi yang dihindari tadi. Terima kasih. Ya, betul. Ada lagi Bapak, Ibu Izin yang bertanya, Bu. dari mana? Izin Pak, Dari mana Pak? izin Pak Pak, Novel lanjut. Dari izin mana Pak, Pak? saya dari Solo Pak. Oh ya, silakan. Ya, ini yang mau ditanyakan Pak dalam proses pemotongan. Kan di Sumbar ini ada pemotongan ayam dan pemotongan bebek. Nah, saya mau tanya di bidang bebeknya gitu. Dalam proses pencabutan bulu, itu bebek ini kan agak susah Pak. Karena masih ada tinggal bulu-bulu halus. Dan itu ada pemakaian lilin atau lilin buat batik, apakah itu dalam sanitasi atau proses pemotongan itu dibolehkan atau gimana gitu. Soalnya nanti kalau ketika kita ngajukan NKP-nya itu kan salah satu zat kimia itu untuk pembuatan batik gitu kan. Nah, apa itu dibolehkan. Terus yang kedua, terhadap pemotongan-pemotongan atau jualan-jualan ayam potong di pinggir jalan atau di pasar atau di mana yang tidak apa itu gimana nantinya ke depan gitu. Apakah mereka masih bisa jualan atau gimana gitu kan. Soal sampai hari ini masih diperbolehkan gitu. Apakah ada dendanya atau gimana gitu Pak. Makasih Pak. Baik. Eh, mohon Bu, ini ada 2 pertanyaan Bu. Silakan Bu. Oh, yang pertama tentang pencabutan bulu tadi Pak ya pada bebek. Tadi Pak, lilin Pak. Iya Pak, kalau proses dulu kan sudah ada mesinnya Pak gitu. Terus habis itu kan kalau rata-rata kalau pada bebek kan nggak bersih, masih ada bulu di bawah kulitnya. Nah untuk pembersihan itu kita memakai lilin. Lilin itu untuk pewarna batik ini Pak. Nah, Baik. apa itu nanti dalam proses mengajukan NKP ketika dilakukan pemeriksaan apa itu dibenarkan, dibolehkan atau gimana? Nah, itu Pak. Baik. Baik. Monitor Bu Yuyun. Ya, oke, baik Pak. Jadi pertanyaannya tentang bulu bebek sama yang kedua tadi tentang pemotongan di pinggir-pinggir jalan. Iya, yang masih di pasar Bu. Yang Oke, tempat potongan yang ada di pasar. baik ya. Saya jawab yang pemotongan di pasar dulu ya, karena memang ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kan saya sudah menyampaikan ya bahwa untuk sesuai dengan undang-undang ya, bahwa pemotongan itu harus dilakukan di rumah potong hewan dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Nah, berarti kan kalau untuk yang di jalan-jalan ataupun yang pemotongan di pasar, penjualan di pasar itu kan tentu saja mereka tidak memenuhi persyaratan ya, Pak.
Ya, sekarang kalau misalnya seperti itu tinggal dinas yang melakukan edukasi dan kemudian juga Bapak dan Ibu semuanya sebagai konsumen tidak memilih produk yang memang disembeli bukan di rumah potong hewan. Memang sih saat ini kan kondisi rakyat Indonesia kan memang budayanya masih takut harus melihat sendiri ya proses pemotongan dan lain sebagainya dan tidak apa memilih produk yang beku, unggas beku itu masih budayanya masih sangat sulit ya kita kita normalisasi ya untuk semuanya. Jadi memang budayanya memang seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian di forum ini saya juga akan menekankan bahwa produk unggas beku itu eh, apa tidak jelek ya. Itu masih sama dengan kondisi protein dan lain sebagainya itu masih sama, tinggal nanti bagaimana proses towingnya kita yang harus benar. Nah, untuk yang di rumah selama Bapak dan Ibu nanti masih memilih produk-produk yang dijual di atau melakukan proses pemotongan di pasar, mereka itu akan masih terus berpraktek Pak seperti itu. Karena konsumennya kan masih ada nih. Jadi nanti tinggal di apa kita harus lebih bekerja keras untuk bisa mengadvokasi, mensosialisasikan kepada konsumen bahwa yang melakukan pemotongan di pasar itu tidak memenuhi perizinan gitu ya, tidak memenuhi persyaratan gitu ya. Dan menyimpang dari aturan yang sudah ada pada saat ini gitu. Jadi ya seyogyanya memang di pasar itu juga sesuai dengan SNI pasar dan Permenkes itu ya, Peraturan Menteri Kesehatan Hewan itu tidak boleh dilakukan pemotongan di pasar, Pak. Jadi ya memang sama-sama lah dalam rangka sosialisasi ini juga saya rasa juga dalam rangka untuk mengurangi hal tersebut ya. Kemudian untuk penggunaan malam ya, lilin malam ya Pak, lilin ya atau lilin yang digunakan untuk penjamputan bebek. Kalau kami sarankan Pak akan lebih baik Bapak menggunakan lilin yang food grade Pak. Saya lupa mereknya nanti kami akan carikan, nanti akan saya sampaikan ke Dokter Husnul ya. Eh, Malam atau lilin yang bisa digunakan untuk penjamputan bulu, untuk bulu bebek yang food grade ya. Karena kalau malam batik itu kan memang untuk tekstil ya Pak, ya. Dan walaupun nanti kan prosesnya itu kan malamnya dicairkan, lilinnya dicairkan, kemudian si bebeknya kan dicelupkan di malam itu, kemudian nanti baru di apa kering gitu kan, dia keras nanti baru di apa dibersihkan lagi. Nah, dalam proses pencelupan itu dan proses pendinginan itu kan ada kemungkinan kontaminasi antara malam ke produknya, Pak. Jadi ada karena dia bukan food grade, sudah pasti akan ada racun ya yang ada di menempel pada bebek tersebut, Pak. Nah, ini apabila terakumulasi pada tubuh manusia itu akan membahayakan, akan menciptakan suatu residu yang nantinya akan jadi benda asing yang mungkin nanti bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya di konsumen yang mengkonsumsinya. Jadi ya sebaiknya kita juga harus bisa mencari bahan-bahan kimia yang dipergunakan di tempat usaha kita itu usahakan yang food grade gitu seperti itu. Mungkin itu ya dok ya nanti coba nanti kami akan tanyakan kembali mereknya ya. Oh, baik. Sudah terjawab tapi ya Pak, terkait dua pertanyaan tadi. Izin. Nanti akan kami teruskan informasi dari Dokter Yuyun terkait lilin yang food grade tadi. Akan kami infokan nanti di grup. Bu, mohon izin Dok Yuyun tadi yang terkait RPHU yang sudah terlanjur lantainya keramik dengan dana yang terbatas, apakah itu harus tetap dibongkar atau bagaimana solusinya seperti itu, Bu? Oke, kalau yang sudah terlanjur berkeramik, ya berarti Bapak dan Ibu harus bisa merawat lantainya itu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang pecah, harus segera ditambal gitu ya, supaya tidak berlubang. Kalau misalnya nanti natnya itu ada yang bolong, berarti harus segera diisi dan lain sebagainya. Basah itu berarti harus segera dibersihkan
dibersihkan karena tadi licin ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti harus punya SOP terkait dengan pembersihan dan perawatan lantai keramiknya karena memang sangat rawan untuk terjadinya pecah. Ya, jadi nanti pelaku usaha harus bisa memastikan bahwa nanti kalau ada pecah, ada retak, ada berlubang itu harus segera ditambal gitu ya. Jadi siap-siap aja semen gitu ya, semen sama nat di RPHU-nya. Jadi seperti itu. Jangan dibongkar lah, sayang nanti apa biaya lagi gitu. Baik, makasih banyak Dok Yuyun atas masukannya. Izin Jadi bertanya, itu Bang. baik. Kita masih ada dari mana Pak? Oh, Bang, oh silakan. mengenai berada di samping kandang budidaya, yang saya ingin tanyakan solusi lagi untuk RPU yang sudah saya bangun dengan budget yang lumayan menguras lah bagi saya UMKM. Itu bagaimana ya Bu? Karena perihal bangunan ini dari awal pembangunan, pembongkaran bangunan lama itu didampingi oleh pendamping untuk NKV ini. Mungkin di sini ini cuma menanyakan solusi terbaik untuk hal ini. Nggak mungkin dibongkar, nggak mungkin untuk dipindahkan karena posisinya pun kami di sini itu kami ngontrak, udah dijelaskan ke dinas kabupaten, dinas provinsi, itu udah kami adukan. Nah, yang cuman di sini saya cuma minta solusi terbaik untuk hal ini. Mungkin segitu Bang. Baik. Ini Bu Dok Yuyun terkait tadi yang RPHU dan budidaya satu lokasi dan berdekatan dindingnya Bu Yuyun. Dok Yuyun. Oke, ini Apakah saya sudah berhasil membuka, ya, ini saya sudah berhasil menemukan nih di Permentan 34 ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cek sendiri. Jadi pengaturan jarak itu tidak untuk RPHU tidak ada. Jadi yang hanya diatur itu, bentar ya, supaya tidak salah. Nah, jadi pengaturan jarak itu hanya dimulai dari eh, apa namanya usaha menengah diatur hanya jarak antar lokasi budidaya ayam ras pedaging minimal 300 meter. Ini berarti antar budidaya ya, antar farm broiler. Kemudian jarak lokasi ayam broiler dengan kandang perbibitan ras atau unggas lainnya minimal 500 meter. Sedangkan jarak dengan hunian penduduk minimal 200 meter. Jadi di Permentan ini tidak ada pengaturan jarak antara budidaya dan RPHU. Jadi nggak masalah, Pak. Halo? Kedengeran nggak? Kedengaran Bu. Jadi kalau memang itu tidak bermasalah, apa kami bisa melanjutkan pengurusan NKV ini untuk diproses Bu? Karena kemarin terkendala hanya itu, karena jarak Lanjut. kami antara kandang budidaya dan RP itu hanya sebadan lorong badan Bu. Apa jarak kandang yang terakhir ya? Atau jarak pagarnya? Terkait ini Jarak Bu, pembangunannya Bu. sementara ini dia dalam satu lokasi Bu, tadi tidak terpisah, masih satu akses dan dalam pagar yang sama antara RPHU dan budidaya. Jadi tidak bisa untuk dipisahkan, tidak bisa seperti itu Bu. Jadi itu kendalanya seperti itu Beda kemarin. kasus Pak. Jadi misalnya gini ya, Bapak dan Ibu punya suatu lokasi yang besar nih ya. Misalnya nih, di dalam lokasi besar itu yang sudah punya akses dengan penduduk itu, di situ ada kompleks buat RPHU dan kompleks buat ayam pedaging ya, begitu ya? Betul. Nah, Betul Bu. harusnya tetap punya akses sendiri-sendiri. Jadi RPHU juga sudah harus punya kandang karena biosecurity ya, Bapak dan Ibu ya. Si RPHU harus punya kandang sendiri dengan akses keluar karkas dan unggasnya sendiri. Si broiler juga harus punya pagar dengan akses bukan akses ya, dengan akses jalan
untuk unggasnya dan pakannya sendiri. Jadi memang kalau misalnya bergabung tanpa ada pembatas itu ya nggak boleh. Karena biosecurity, kita mikirnya kan biosecurity Bapak dan Ibu. Tetapi antara jarak pembangunan lokasi area RPHU dengan boiler itu yang nggak masalah. Tetapi aksesnya harus tetap sendiri-sendiri. Begitu. Bisa diterima nggak maksud penjelasan saya? Iya, bisa Bu. Itu nanti terkendala itu sudah beberapa bulan ini terkendala ini masih kita carikan solusinya. Ini juga salah satunya dari masukan dari Bu Yuyun tadi. Baik, mungkin selanjutnya akan kami koordinasikan lagi dengan kabupaten dan unit usaha dengan Bu Windy terkait eh, tadi tentang mempertahankan biosecurity tadi. Mungkin nanti akan kami tindak lanjuti di setelah rapat ini, Bu. Oh ya 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 ya. Oh sekarang saya klarifikasi ya Pak Astro ya yang ada di chat ya, biar nggak salah ya. Jadi kan dia di sini dibilangnya izin bertanya dok, berpemasalan perbedaan jarak antara budidaya dengan RPH itu berbeda atau berjarak. Kenapa di layout yang ditampilkan tadi berdekatan? Berarti keterangan dokter tadi sudah dengan jadi yang saya sampaikan tadi itu bukan foam ya Bapak dan Ibu, itu adalah keranjang 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 unggas ya. Jadi bukan layout yang saya sampaikan tadi itu yang jadi satu itu adalah untuk penurunan keranjang unggasnya, bukan farm ya. Jadi mohon dibedakan. Sedangkan yang tadi kita bicarakan itu adalah area RPHU dan budidaya untuk ayam unggas pedaging gitu nanti seperti itu. Baik, Mungkin itu aja. Ibu bisa dipahami. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah lewat, eh, pertanyaan sudah terjawab semua ya. Ada satu lagi. Oh enggak. Baik Bu, alhamdulillah telah kita temukan paparan dan sudah banyak solusi dan jawaban yang telah kita dapatkan dari Dr. Yuyun. Semoga nanti ini menjadi kita lebih mudah nanti ke depan untuk pengurusan NKV RPHU ini. Baik, mungkin ada kata ini Bu, kata penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Dipersilakan Bu Dr. Yuyun. Memang hanya ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, semoga tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Memang kita berpikirnya itu sulit ya Bapak dan Ibu untuk bisa memenuhi persyaratan perizinan berusaha maupun persyaratan teknis untuk mendapatkan NKV. Tetapi percayalah bahwa kesulitan itu hanya di awalnya saja Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sering melakukan koordinasi, itu kemudian konsultasi, baik itu dengan dinas kabupaten kota maupun dengan provinsi, itu saya maupun dengan kami nantinya, saya rasa permasalahan-permasalahan atau kendala yang Bapak Ibu hadapi itu pasti akan bisa kita selesaikan bersama-sama. Intinya adalah kita tidak persyaratan teknis yang kita tentukan ini tidak tujuannya bukan untuk memberatkan pelaku usaha. Kita akan paham ya bahwa pelaku usaha memiliki keragaman pembiayaan. Jadi sedapat mungkin kami sebagai pemerintah itu bisa memfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada Bapak dan Ibu dengan anggaran yang minimum tetapi bisa memenuhi persyaratan teknis. Tujuannya adalah kita adalah memberikan penjaminan keamanan produk unggas ya untuk konsumen dan tentu saja untuk generasi kita yang di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin informasi yang saya sampaikan itu belum bisa menjawab semua kebutuhan Bapak dan Ibu. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Yuyun atas paparannya dan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, sekian Zoom meeting kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk menutup acara, kita foto screenshot layar dulu, Bapak Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu berkenan untuk membuka layar kamera, membuka kamera. Siap. Siap. Siap.
Layar pertama 1, 2, 3. Jadi layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, mohon untuk mengisi. Untuk sertifikat akan kami usahakan, nanti akan kami kabari berikutnya, juga termasuk materi dari Dr. Yuyun nanti akan kami share juga di grup, dan juga informasi-informasi lainnya seperti Lilin tadi akan kami infokan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya.